Apa gunanya air nabis setelah serta gimana caranya pengobatan Islam bisa diterima masyarakat? Air nabis itu sebenarnya air difusi. Jadi gini teman-teman, Anda bayangkan tadi ada lihat buah gitu ya. Dia dari satu proses namanya difusi oxygen. Jadi Nabi itu udah ngerjakan sesuatu yang memang saat itu memang orang nggak paham itu apa. Kita dulu pernah mengenal namanya difusi. Difusi itu perpindahan konsentrasi dari pekat ke kurang pekat. Itu difusi. Kebalikannya osmosis. Maka kalau saya boleh ngomong sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau Anda mau makan buah, contoh makan buah semangka. Semangka itu kalau boleh saya katakan makan semuanya, bijinya, kulitnya semua dimakan. Kenapa? Karena penuh dengan antioksidan di sana. Mulai dari kulit hijaunya itu ada kolagennya, putihnya, semua. Bahkan semangka itu salah satu buah yang amat sangat rendah kalori. Jadi Anda makan semangka satu sekitar 400-an kalori doang itu. Jadi nggak bikin gemuk kalau bahasa saya gitu. Nah, cuma sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa makan itu semua? Ya sudah ikutin polanya Nabi. Nabi ngerjakan dengan cara apa? Nabi ngerjakan dengan cara ngerendam kurma. Jadi sebenarnya kalau Anda ngerendam kurma, Anda sedang makan kurma sama biji-bijinya. Paham ya? Dan ketika direndam dalam 6 jam, karena saya dapat satu ilmu baru lagi, Masya Allah, ternyata ilmu tentang fermentasi. Jadi fermentasi itu mulai bekerja. Banyak-banyak ke saya sekalian. Jadi fermentasi itu bekerja teman-teman mulai waktu 6 jam. 6 jam. Dan tubuh kita nih, perut kita ini ada 3 bakteri. Bakteri ini bahasa awam gampangnya ya. Ada bakteri netral, ada bakteri baik, bakteri jahat. Nah, yang paling banyak porsinya adalah bakteri netral. Artinya bakteri netral ini akan berubah menjadi bakteri baik atau bakteri jahat tergantung apa yang Anda makan. Makanya mereka mengatakan sekarang you have 3 brains. First di sini, Anda punya 3 otak. Otak di sini, otak yang kedua di sini, dan otak ketiga di perut. Tapi pengendalinya mana? Ini. Mereka nyebutnya heart. Ini mengendalikan ini mengendalikan ini. Makanya dalam Islam sebenarnya ya, kalau umat Islam benar-benar menjaga Ramadan menjadi bulan terbaik bos sekalian, maka harusnya inflasi di bulan ini jauh lebih ringan, bahkan paling kecil dibanding 11 bulan lain. Tapi konyolnya di bulan ini 11 bulan orang lebih banyak mikir makan apa, sahur apa, buka apa, tapi 1 juz pun tidak terbaca Al-Quran. Faktanya begitu. Ngabuburit lah, buka bersama segala macam. Ini kalau saya ngomong ini sebenarnya pengen nangis sebenarnya. Tadi satu video yang dibikin di One Pet Network, saya katakan puasa Nabi itu bagaimana mereka tuh bisa luar biasa, karena memang makanan itu saya katakan biang kerok dari muncul masalah sekarang gara-gara apa? Gara-gara umat tak mampu mengatur ini. Selesai. Tanya sama orang yang kena kolesterol, stroke, diabetes, seringkah mereka puasa? Tidak. Seringkah mereka ngikutin polanya Nabi? Nabi jarang kenyang, bahkan lebih sering lapar. Boro-boro segala macam makanan dihambat, dihantam kalau saya bilang. Masalah kan jadinya kan? Kenapa bisa begitu? Karena they cannot control hunger. Mereka nggak bisa kontrol lapar. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa ngontrol yang lain. Itu kata kuncinya. Kata seorang dokter, ya dokter Muslim lah dikatakan gitu. Kata kuncinya lapar. Jadi biasakan lapar. Ya, supaya apa? Supaya tubuhnya detox terus. Supaya tubuhnya detox terus itu. Jadi air nabis itu air apa? Dia air nano juga. Kenapa nano? Karena molekul pada kurma tadi sudah berubah menjadi kecil. Gara-gara dicemplungi dalam air. Dan kita Indonesia sekalian lihat, Allah Maha baik dengan negeri ini. Kalau Anda nggak punya kurma, gampang rendam aja kunyit. Rendam jahe, rendam segala macam. Itu udah fermentasi semua. Apa yang terjadi? Anda akan kebanjiran bakteri baik. Dan ingat, 80% serotonin dibikin di pencernaan. Dan 80% imunitas kita dibikin di pencernaan. Artinya apa? Kalau Anda minum seperti itu subhanallah efeknya luar biasa. Baik, saya cerita sedikit supaya nambahin. Pasien-pasien saya ya, pasien saya yang baik, yang goib sama non-goib. Goib itu saya nggak ketemu gitu. Yang nggak goib saya ketemu gitu. Iya, sebenarnya kita bicara teori ya, teori. Contoh misalkan kalau orang kena MAH, dispepsia atau GERD, ya kalau datang ke rumah sakit pasti dikasih dengan PPI, proton pump inhibitor, pasti dikasih dengan apa tuh namanya antagonis H2, idin banget itu kan. Yang saya kasih apa? Yang saya kasih air jeruk nipis sama madu sama garam. Apa hubungannya? Saya nggak menyetop asam lambungnya. Yang saya kerjakan adalah memperbaiki enzimnya. Apa yang terjadi? Sebagian besar dari mereka, subhanallah, recover kembali.
Dan kalau udah bicara produk Allah bahasa saya, maka kita menang banyak. Judulnya cuma minum jeruk nipis, cuma minum madu, udah kasih garam gitu kan, trace elemen semua tuh mineral, asam amino semua di situ, enzim. Karena bahan baku enzim itu asam amino. Asam amino apa di mana? Sebagian besar di buah sama sayuran, sebagian besar. Antioksidan situ lah, seperti itu. Jadi itu, ya teman-teman sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Benerin makan, benerin piring, begitu aja.